E-commerce itu meningkat transaksinya luar biasa baik dari tahun ke tahun, tapi beberapa bottleneck yang disebabkan oleh banyak dan maraknya produk palsu sepertinya menjadi hambatan tersendiri untuk para produsen dan juga konsumen lokal untuk menikmati rezeki dari kenaikan nilai e-commerce ini. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi yang pertama bahwa data importer palsu atau importer yang ilegal atau importer yang nakal itu 40% kan gitu. Produk-produk yang dari luar negeri itu masuk ke Indonesia sangat banyak sekali, porsinya dalam 40%. Nah, dari kami di BPKN juga menerima pengaduan peringkat kedua dari jasa keuangan, terutama sektor e-commerce ini lebih banyak pada persoalan COD, artinya pengiriman barang yang kemudian sudah dipesan barangnya tidak ada, dan kemudian barang yang dikirim tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau yang ditampilkan dalam marketplace kan gitu. Ini sehingga banyak persoalan yang timbul di kita. Ya, ini tren kita cukup banyak sekali, dan e-commerce ini menempati posisi kedua dalam pengaduan di BPKN, sehingga upaya kami ya tentu dengan memediasi secepatnya ketika ada persoalan, tolong kepada pelaku usaha, ini teman Pak Budi ini ide ya, barangkali juga kalau yang resmi mungkin nggak ada persoalan Pak Budi ya, tapi yang tidak resmi-resmi ini e-commerce dan penjual-penjual yang masih baru, biasanya ini yang terjadi. Kalau penjual-penjual yang lama, yang mereka sudah pengalaman, biasanya sudah menjadi hal yang penting bahwa produk yang dijual belikan tidak harus sesuai dengan yang diperjanjikan atau yang sesuai dengan spek dan atau sesuai gambar yang ditayangkan kan gitu. Jika ada kasus tentang pemalsuan, tentu ini hukum yang akan bicara, dan untuk tahap awal biasanya kami mediasi supaya diselesaikan kan gitu. Misalnya kalau belinya angkanya 1 juta misalnya harus dikembalikan 1 juta, kembalikan uang atau kembali barang kan gitu paling penting. Sehingga banyak kasus yang kami selesaikan di BPKN, sehingga para pelaku usaha dan konsumen bisa berdamai dan bisa menyelesaikan persoalan sengketanya itu. Oke, untuk aduan yang paling banyak yang Anda terima di BPKN dari consumer itu mencakup apa saja, Pak? Yang nomor satu tentu soal pengiriman kan gitu Pak. Jadi pengiriman yang katanya sehari menjadi 2 hari, yang kemudian Oh, barang yang dikirim logistik ya, Pak ya? tidak sesuai dengan logistik speknya, dan yang ketiga kualitas barang ini yang menjadi catatan kita, tidak hanya pemalsuan tapi kualitas barang yang diperjanjikan atau yang ditulis dalam label tidak sesuai dengan yang dikirim kan gitu. Dan ini karena banjir produk asing ini luar biasa, saya melihat importer nakal ini 40% tidak membayar pajak dan tidak melalui jalur-jalur resmi, sehingga banjir produk ini menjadi hal yang diterima oleh konsumen kita. Sehingga ketika ini ada persoalan, tentu kami bisa selesaikan, apalagi yang anggota IDEA tentu bisa selesaikan. Tetapi yang non anggota IDEA ini yang juga agak sulit, tetapi lagi-lagi kita terus dengan extraordinary untuk melakukan bagaimana, kan nilainya kadang-kadang tidak terlalu besar, misalnya kalau beli handphone, beli Ya. elektronik atau beli kosmetik dan sebagainya, dikembalikan oleh pelaku usaha kalau bertanggung jawab. Tapi kalau nggak bertanggung jawab ya terus kami akan tindak lanjuti dengan ke kepolisian kan gitu Mbak, biar ada efek jerah kan. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Mufti. Mungkin saya akan kembali kepada Pak Budi. Bagaimana Anda mengamati fenomena barang palsu yang semakin marak di e-commerce ini, Pak? Apakah sudah cukup mengkhawatirkan? Dan bagaimana juga Anda mengapresiasi pertumbuhan nilai e-commerce yang semakin baik dari tahun ke tahun? Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Mufti. Izin Pak, kita ketemu lagi Pak ya. Pak Budi. Ya, Pak Budi. Jadi kalau kita ngelihatnya gini, Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA itu punya komitmen untuk selalu bekerjasama dengan pemerintah dan regulator untuk kita sama-sama menciptakan ekosistem e-commerce atau perdagangan melalui sistem elektronik yang aman, nyaman, dan bermanfaat. Terkait barang palsu, sebenarnya kalau dari anggota IDEA untuk marketplace maupun retail online atau perdagangan, kita adalah di bagian hilir ya dari rantai pasok dari barang. Nah, terkait barang palsu yang ada di e-commerce, memang jumlahnya mungkin banyak ya, tapi juga tidak sama dengan apa yang terjadi di perdagangan offline. Ya, jadi di sini memang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama mendidik masyarakat untuk bisa satu
memahami hak dan kewajibannya, dan juga untuk lebih bisa ditingkatkan keberdayaannya dalam saat dia membeli barang, perlu teliti sebelum membeli. Nah, dari anggota kami juga yang punya model bisnis marketplace atau retail online, itu punya komitmen untuk selalu mematuhi peraturan. Nah, kalau untuk teman-teman yang berdagang, teman-teman anggota IDEA yang bermodel bisnis marketplace, itu bentuknya adalah sebagai platform jual beli, di mana pemilik platform itu sama dengan manajemen mall atau pengelola pasar. Jadi hanya memanage platformnya, yang berjualan adalah sellernya. Nah, pada saat seseorang ingin berjualan di platform marketplace anggota IDEA tersebut, ada syarat dan ketentuan yang memang harus dipenuhi dulu ya, dan juga disetujui. Salah satunya adalah hanya menjual barang dan jasa yang tidak melanggar atau hanya yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, dengan adanya perjanjian itu kita punya rasa trust lah. Dan kalau kita lihat memang pada saat seseorang berjualan, yang mengupload dan men-set harga itu adalah penjual. Nah, dari barang-barang yang dijual juga memang beragam. Kira-kira begitu, Bu. Oke, baik Pak Mufti. Apa tindak lanjut dari BPKN terhadap keluhan di e-commerce yang ada sejauh ini, secara spesifik khusus untuk isu barang palsu, Pak? Ya, jadi kalau isu spesifik barang palsu memang ini peningkatan pengaduan cukup tinggi di kami, maka tugas kami tentu berikan rekomendasi kepada pemerintah, ya tentu kepada asosiasi, misalnya IDEA tentu harus semakin ketat untuk anggotanya, dan kemudian Komdigi juga melakukan pengawasan ini, karena ini juga bagian dari itu, dan di Kementerian Perdagangan tentu juga harus secara intens. Tetapi bahwa di BPKN tentu melihat selalu pelaku usaha harus membuka hotline service kan gitu, karena ini penting ketika kecepatan dari pelaku usaha ketika menerima komplain dari konsumen itu harus cepat kan gitu, dan diperlukanlah hotline ini service karena supaya tidak melebar kemana-mana. Kalau persoalan satu brand merek atau kemudian dari e-commerce kemudian nanti ada persoalan pengaduan, tentu akan panjang masalahnya kan gitu. Kan sekarang ini no viral no justice kan gitu, jadi ini yang dipakai oleh ketika ingin menyuarakan sesuatu, dan itu nggak ada persoalan karena memang barang yang misalnya palsu ini kan atau KW atau apapun yang tidak sesuai dengan ekspektasi tentu harus dilakukan. Kami dari rekomendasi kami itu ketika ada masalah tolong yang pertama dikembalikan uangnya dulu, karena ini biar selesai urusan dagangnya, hukum dagangnya kan, transaksinya kan gitu. Yang kedua, apabila minta barang ya harus sesuai dengan speknya kan gitu, sesuai dengan yang diminta. Tapi kalau tidak sesuai ya tentu harus melalui pendekatan kemanusiaan lah, bagaimana kemudian ini ada kompensasi tetap supaya tidak berlarut-larut persoalan ini. Kalau memang barangnya benar-benar palsu ya tentu harus ada sanksi kan gitu dari pelaku usaha, dari e-commerce dan sebagainya. Ini yang kita lakukan dengan tentu pentaholik kepada seluruh stakeholder ini. Dan tiga hal menurut saya yang paling penting, pemerintah ini harus hadir terus dalam konteks barang-barang yang beredar ini, karena Satgas impor sudah luar biasa kan gitu, dan konsumen sendiri, komunitas konsumen cerdas ini harus kita dorong, dan asosiasi termasuk di sini pelaku usaha juga harus bertanggung jawab dengan cepat kan gitu. Reaksinya ketika ada komplain, ada masalah harus cepat kan, jangan sampai ditunda-tunda dan sampai menjadi persoalan yang menggunung nanti di kita kan itu.